Di Rumah Sakit Islam Jakarta, udara pagi itu terasa berat. Di sebuah ruangan beraroma obat dan antiseptik, seorang gadis muda, Ayu Lestari, terbaring tak berdaya. Putri tunggal miliuner otomotif, Haryo Pranoto, itu telah koma selama berminggu-minggu. Di sisi tempat tidur, sang ayah menatap putrinya dengan mata lala. Sementara di belakangnya berdiri Dr. Budi Santoso, dokter pribadi sekaligus sahabat lamanya, dan Mayasari, istri baru Haryo yang tampak selalu waspada. Tiba-tiba, pintu ruang ECIO terbuka. Seorang pemuda berpakaian lusuh masuk dengan wajah penuh tekad. Namanya Agus Setiawan, seorang anak jalanan. Suara kerasnya memecah keheningan ruangan. "PAK, tolong matikan alat itu, Ayu. Ayu nggak butuh mesin buat hidup." Haryo menatapnya bingung dan marah. Mayasari langsung menjerit. "Siapa kamu berani-beraninya masuk sini?" "DR." Budi segera memerintahkan perawat untuk mengusirnya. Namun sebelum Agus diseret keluar, matanya sempat menatap Ayu Mate yang tertutup itu dengan tatapan rindu dan putus asa. Tak ada yang tahu bahwa di balik hubungan itu tersimpan sebuah kisah sederhana, namun suci. Beberapa bulan sebelum Ayu koma, ia sering pergi diam-diam ke taman kota. Di sanalah, ia bertemu Agus bocah yang hidup dari membersihkan kaca mobil dan menjual koran. Pertemuan pertama mereka terjadi karena sebuah bola. Bola kecil milik Agus yang tanpa sengaja menabrak kaki Ayu. Ayu tersenyum. "Hati-hati, bola kamu hampir jatuh ke selokan." Agus malu. "Maaf Bebak, saya nggak sengaja." Itulah awal dari persahabatan mereka. Dua jiwa dari dunia berbeda. Satu bergelimang harta, satu berjuang untuk sesuap nasi. Namun entah bagaimana, Ayu menemukan kedamaian di setiap percakapan dengan Agus. Di saat tubuhnya lemah, Agus menjadi alasan Ayu untuk tertawa lagi. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Ayu mulai jatuh sakit. Diagnosis resmi dari dokter Budi, anemia aplastik, penyakit langka dan mematikan. Namun tak ada yang tahu bahwa penyakit itu bukan karena darah, melainkan racun. Di balik pintu tertutup ruang kerja dokter, rahasia busuk tersimpan rapi. Dokter Budi dan Mayasari bukan hanya sekutu mereka bersekongkol. Racun yang perlahan membunuh Ayu adalah bagian dari rencana mereka. Mayasari berbisik licik, "Begitu Ayu meninggal, Haryo pasti hancur. Saat itu, saham dan asetnya akan berpindah ke aku. Dan kau tahu bagianmu, Budi." Dokter Budi dingin, "Tentu saja. Tak ada yang akan curiga. Semua tampak seperti penyakit langka." Sementara itu, Agus yang terus berusaha menjenguk Ayu mulai curiga. Suatu malam, ketika ia datang ke rumah Haryo membawa bunga kecil untuk Ayu, ia mendengar percakapan itu. Dan seketika, dunia Agus berubah. Malam itu juga, Agus berlari ke rumah sakit. Tubuhnya gemetar, napasnya memburuk. Ia tahu waktu hampir habis. Namun sesampainya di sana, ia dihalangi. Penjaga dan dokter menolak ia masuk. Tapi ketika cinta dan kebenaran bersatu, ketakutan hilang. Agus memecahkan kaca jendela ruang ICU. Suara kaca pecah, ia masuk dan mengunci pintu dari dalam. Haryo, Mayasari, dan Dokter Budi berteriak di luar. Namun Agus tak peduli. Dengan tangan gemetar, ia memegang kabel dan mesin di sekitar tubuh Ayu. Agus lirih tapi tegas. "Ayu, kalau kamu masih di sana, bangun. Aku tahu kamu kuat, aku percaya kamu." Dan dengan satu tarikan napas panjang, ia mencabut semua alat medis yang terpasang di tubuh Ayu. Suara alat mati bunyi berhenti, keheningan mencekam. Mayasari menjerit dari luar. Haryo berteriak histeris. Namun tiba-tiba, Ayu mengerang pelan. Matanya perlahan terbuka, ia hidup. Ia sadar. Saat pintu berhasil didobrak, semua orang terpaku. Haryo tak percaya melihat putrinya kembali. Sementara Dokter Budi dan Mayasari, wajah mereka memucat. Di tengah kekacauan itu, Agus membeberkan semuanya. Tentang percakapan rahasia yang ia dengar, tentang racun,
tentang rencana busuk yang disusun dua orang yang paling dipercaya Haryo. Haryo pun melakukan penyelidikan cepat, dan benar saham perusahaan telah diam-diam dialihkan ke nama Mayasari dan Dr. Budi. Semua bukti lengkap, suara polisi datang. Borgol diklik Mayasari dan Dr. Budi ditangkap malam itu juga. Air mata Haryo mengalir, bukan karena duka tapi karena syukur dan penyesalan. Beberapa bulan berlalu, rumah besar keluarga Pranoto kini kembali hangat. Ayu telah pulih sepenuhnya, dan di meja makan itu, duduk seorang anak muda dengan pakaian rapi. Agus Setiawan. Haryo tersenyum, mulai hari ini, kamu bukan lagi anak jalanan, Gus, kamu anakku. Agus menunduk, air mata menetes di pipinya. Ayu menggenggam tangannya, tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka semua merasa utuh. Kebenaran mungkin datang dari tempat yang tak terduga. Dan kadang, tangan yang tampak kotor justru membawa cahaya bagi jiwa yang sekarat. Inilah kisah tentang keberanian, cinta, dan kebenaran. Kisah tentang Ayu dan Agus, dua hati yang menyatukan dua dunia.